Kembali lagi dengan saya Yang Paul Palalangan. Kali ini saya akan membahas tentang sistem operasi jaringan pada mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Sistem operasi jaringan ini kita bahas pada kompetensi dasar 3.1 menerapkan sistem operasi jaringan dan 4.1 menginstal sistem operasi jaringan. Tapi di sini yang saya akan bahas adalah tentang pembahasan sistem operasi jaringan. Untuk penginstalannya kita akan lihat pada video-video selanjutnya. Apa itu sistem operasi jaringan? Jadi secara definisinya di sini saya singkat saja, sebuah jenis sistem operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan. Jadi apa saja yang bisa ditujukan itu dalam jaringan, yaitu layanan-layanan seperti pencetak atau printer, DNS service, HTTP service, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa lihat pada gambar di mana sistem operasi secara umum itu berada di antara perangkat keras dan pengguna. Lalu di pengguna itu ada aplikasi. Jadi pengguna tidak bisa menggunakan aplikasi jika tanpa sistem operasi. Nah, itu kesimpulan secara garis besar. Jadi aplikasi dan sistem operasi ini adalah software. Tapi biasanya ada yang sebut bahwa sistem operasi itu adalah software yang paling utama. Kenapa dikatakan software paling utama? Karena tanpa sistem operasi, aplikasi tidak akan bisa digunakan. Selanjutnya di sini adalah karakteristik sistem operasi jaringan. Yang pertama sebagai pusat kendali sumber daya jaringan. Jadi sebagai pusatnya nanti bisa mengendalikan klien-klien yang terhubung ke dalam sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan ini diinstal dalam sebuah layanan yang namanya biasa istilahnya server. Yang kedua, akses aman ke sebuah jaringan. Jadi di dalam sistem operasi jaringan kita bisa gunakan keamanan seperti pengaturan firewall agar klien-klien yang terhubung ke situ nanti bisa aman. Lalu ketiga, mengizinkan remote user terkoneksi ke jaringan. Jadi kita bisa juga melakukan remote, mengizinkan user terkoneksi ke jaringan lainnya, dan backup data dan memastikan data tersebut tersedia. Jadi semua dalam server yang terinstall sistem operasi jaringan itu kita bisa lakukan. Nanti akan kita lihat pada materi-materi selanjutnya. Ke berikut. Di sini fungsi utama sistem operasi jaringan. Ini sebenarnya fungsi utamanya banyak. Tapi di sini saya pilih menjadi 7 poin. Menghubungkan sejumlah komputer dan perangkat lainnya ke sebuah jaringan. Mengelola sumber daya jaringan. Menyediakan layanan, menyediakan keamanan jaringan bagi multiple users, mudah menambahkan klien dan sumber daya lainnya, memonitor status dan fungsi elemen-elemen jaringan, distribusi program, dan update software ke klien. Nah, distribusi program yang dimaksud di bawah ini adalah bagaimana program-program itu tersedia di dalam sebuah server di mana diinstal sistem operasi jaringan dan nantinya bisa langsung digunakan oleh klien dengan cara melakukan sharing ke klien. Tapi saat ini sudah banyak aplikasi-aplikasi yang bisa menduplikat dari sistem operasi jaringan tersebut. Jadi tanpa sistem operasi jaringan sekarang sudah bisa lakukan sharing dan sebagainya, dan banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan. Tapi beberapa yang tidak bisa juga digunakan atau direkayasa dalam fungsi utama dari sistem operasi jaringan ini. Nah, sistem operasi jaringan berdasarkan interface-nya. Ada dua, yaitu command line interface atau berbasis teks, dan graphical user interface atau berbasis grafik. Nah, seperti yang kita gunakan saat ini, kita bisa lihat gambar dan sebagainya itu karena kita gunakan graphical user interface. Untuk jelasnya kita lihat selanjutnya.
command line interface. Jadi di sini sistem operasi yang menggunakan baris perintah atau teks. Nah, kelemahannya di sini ya kita harus kuat menghafal baris-baris perintah yang akan kita gunakan. Contohnya, dulu mungkin ada yang namanya istilah DOS, Disk Operating System. Nah, sekarang di-includekan dalam Windows, itu ada namanya aplikasi Command Prompt. Lalu berikut Linux berbasis teks. Ini Linux kita bisa buat teks dan bisa juga buat grafik. Lalu Cisco IOS, bagi pengguna jaringan, pasti mengenal poin 3 dan 4 ini, Cisco IOS dan Protic. Lalu berikutnya di sini tentang Graphical User Interface, antarmuka pada sistem operasi yang menggunakan tampilan grafis. Jadi istilahnya ini user friendly. Dengan menggunakan sistem operasi berbasis grafis, itu kita sangat mudah mengakses apapun di dalam perangkat seperti komputer atau laptop. Nah, contohnya ya, ini contohnya ini Windows, lalu Macintosh bagi pengguna Apple, dan Linux berbasis grafik, GUI, dan Android. Android ini kebanyakan diinstal dalam smartphone. Berikut metode instalasi sistem operasi. Yang pertama, metode instalasi baru, di mana metode instalasi baru ini melakukan partisi ulang pada hard disk, baik itu komputer yang baru pertama kali digunakan atau dibeli, maupun komputer yang sudah berapa kali digunakan tapi datanya itu harus di backup ke dalam contoh hard disk eksternal. Jadi data-datanya itu kita akan backup dulu karena kita akan melakukan partisi ulang. Yang berikut adalah instalasi upgrade atau upgrade install, di mana kita akan melakukan instalasi pada perangkat jika perangkat mengalami crash atau mungkin terserang virus, akhirnya perangkat tersebut, komputer atau laptop yang kita gunakan menjadi lelet atau bahkan tidak bisa dioperasikan lagi. Nah, perbedaannya dengan instalasi baru atau clean install itu adalah tidak melakukan partisi pada install upgrade. Datanya tetap berada pada hard disk tersebut, yang diinstal kembali itu adalah hanya sistemnya saja. Yang ketiga adalah multiboot. Multiboot saat ini sudah sangat jarang yang gunakan karena dimana multiboot ini menggunakan dua sistem operasi pada satu perangkat. Jadi contohnya perangkat saya, di laptop saya install Windows, lalu saya install juga Linux. Pada saat saya gunakan Windows, saya alihkan ke Windows, dan menggunakan Linux, saya alihkan ke Linux. Mungkin cara ini sangat ribet, jadi sekarang sudah banyak yang tidak menggunakan lagi karena pengaruhnya juga ada di poin 4, yaitu instalasi virtualisasi ya. Jadi instalasi virtualisasi ini kita menginstal sistem operasi di dalam sistem operasi. Karena apa? Karena kita menggunakan aplikasi bantu. Salah satu yang paling terkenal adalah Oracle VirtualBox. Ini ada dua, yang kedua itu adalah VMware. Tapi untuk VMware ini jarang yang menggunakan. Nah, sekolah-sekolah biasanya menggunakan Oracle VirtualBox pada saat praktek. Di ujian nasional pun UNBK itu menggunakan Oracle VirtualBox. Jadi bukan menggunakan VMware. Nah, selanjutnya adalah ini yang terakhir adalah kita bahas tentang spesifikasi dari perangkat yang akan digunakan. Karena materi selanjutnya kita akan menginstal salah satu sistem operasi yaitu Debian 10. Jadi kita harus tahu spesifikasi komputer atau laptop yang akan digunakan. Pertama, prosesornya minimal Intel Core 2 Duo dan clock-nya itu 3,0 GHz. Lalu RAM-nya 1 GB, harddisknya itu minimal 80 GB. Untuk referensi Debian bisa dilihat di iqwikipedia.org/debian. Jadi nanti kita akan gunakan Debian 10.
di materi-materi selanjutnya nanti kita akan konfigurasi pada Debian 10. Itu saja yang saya bisa bahas pada video kali ini. Terima kasih telah menyimak dan jangan lupa subscribe channel YouTube saya dan simak video-video saya selanjutnya. Sekian.